akan berbincang asik dengan seorang alumni Semada lulusan tahun 1995. Spesialis mata, Ning Dini Dharma Widyarini. Selamat datang, Ning Dokter Dini. Apa kabar? Kabar baik, makasih Cak Anang sudah diundang. Ya, ini adalah forum yang kita gunakan untuk berbagi melalui YouTube. Ya, kita harapkan video ini nanti akan menginspirasi wali murid, menginspirasi guru-guru, bahkan menginspirasi juga siswa-siswa Semada. Nah, saya pengen dengar cerita karena Ning Dini ini adalah seorang spesialis mata dan sekarang lagi mengkampanyekan donor mata ini. Nah, saya pengen tahu ini, donor mata itu kayak apa? Kok kayaknya ngeri sekali nih, Ning Dokter. Monggo, Ning Dokter, diceritakan. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya donor ini bukan donor mata, tapi donor kornea. Kornea itu hanya lapisan paling luar dari mata kita. Bentuknya transparan, bening, seperti soft lens. Nah, pasti kan semua pada tahu soft lens. Soft lens itu hanya lapisan bening. Nah, ini ada boneka mata ini. Kornea itu adalah yang paling depan. Nah, dia transparan. Bisa dilepas ini mainannya. Ya. Nah, dia yang paling depan, transparan, bening, ini kornea. Jadi kalau kita bilang donor mata, itu sebenarnya hanya donor lapisan kornea yang paling luar. Jadi tidak mengerikan. Baik yang mendonorkan maupun yang menerima, itu bukan bola matanya ini diambil gitu, enggak. Jadi enggak ngeri. Cuma yang tipis yang depan aja gitu. Jadi wajah ini enggak rusak, mata enggak ada yang dirusak. Hanya selaput bening ini aja yang diperlukan atau yang sakit. Oh, gitu. Lalu yang dimaksud dengan seseorang yang akan mendonorkan matanya itu, apakah orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal? Ya. Jadi kalau mau mendonorkan itu kita daftar dulu, maka ada istilah caldon. Caldon itu adalah calon donor, karena kita masih calon donor. Begitu kita meninggal baru kita disebut sebagai pendonor. Kenapa? Karena donor kornea itu, kornea dipakai untuk melihat. Kalau kita donorkan saat kita hidup, kita nggak bisa melihat. Jadi donor kornea itu harus saat kita sudah meninggal. Daftarnya saat masih hidup seperti ini. Saat masih hidup ini daftar, nanti dimanfaatkannya setelah kita meninggal. Lain dengan donor organ ginjal, hati, itu pendonornya harus masih hidup. Tapi kalau kornea itu saat kita sudah nggak ada lagi. Jadi kalau kita mendonorkan kornea, lapisan yang bening itu kan akan diambil yang seperti soft lens. Tetapi jangan takut matanya akan kempes, enggak. Karena kita sudah menyiapkan sebuah mata palsu, jadi supaya para pelayat itu nggak takut tuh, mata itu nggak akan kempes, akan menutup sempurna. Oke, apa yang memotivasi Ning Dini ikut aktif dalam mengkampanyekan donor kornea ini? Karena gini, Cak Anang, kornea ini pasiennya itu banyak, tapi donornya itu cuma sedikit. Kan dari survei Bank Mata Indonesia ya, tahun 2016 itu, kebutuhan untuk donor kornea itu 170.000. Akan tetapi, yang donor yang kita dapatkan dari para pendonor ini hanya 14.000, jadi kan jomplang. Padahal pasiennya itu banyak. Kesadaran masyarakat, bahkan teman-teman dokter sendiri itu masih sedikit mengenai donor kornea ini. Oleh karena itu, kami ini dari Cornea Donation Center Rumah Sakit Mata Undaan tergerak untuk mengkampanyekan donor kornea. Terus apa istilah atau julukan orang yang aktif mengkampanyekan seperti yang dilakukan ini? Kalau saya pribadi biasanya menyebutnya pejuang kornea. Oh, pejuang kornea ya.
Ya, Oke. tapi kalau secara resmi ya, kami kan harus menginduk kepada Bank Mata Indonesia Pusat di Jakarta, Ya. gitu. Ya apa ya istilahnya ya? Bukan kok ya komunitas. Kita memang mengumpulkan banyak komunitas supaya lebih banyak lagi yang berjuang di kornea ini. Nah ini forum ini kami sangat berterima kasih nih bisa kampanye donor kornea. Sejak kapan sih adanya donor kornea ini? Karena terus terang saya ini termasuk orang yang baru mendengar istilah donor mata ini. Kalau donor mata, setiap negara itu pasti punya bank mata. Nah, kalau di Indonesia itu sejak tahun 1968 ya. Sejak 1968. Nah, itu awalnya masih di Jakarta. Kemudian ini kan sebenarnya kan program nasional ya. Di seluruh Indonesia harus ada. Kemudian ada cabang-cabangnya masing-masing kota itu. Harus ada yang membantu supaya kalau ada pendonor atau calon yang meninggal itu bisa langsung dijalankan wasiatnya sebagai pendonor kornea itu. Terus apa sih tantangan pejuang kornea dalam kampanye donor kornea ini? Jadi gini, memang masalah kornea ini agak sulitnya adalah terkait kultur, religi. Kita kan tahu masyarakat kita ini banyak keyakinan, kulturnya gitu. Itu juga sulit kita dalam berkampanye. Sebenarnya mungkin sistem marketing kita harus diperbaiki ya. Kan zaman kan terus berubah. Akan tetapi untuk masuk ke seluruh segmen itu memang itu PR yang besar. Seperti itu. Kemudian dari dokternya sendiri. Operasi kornea itu juga operasi yang sulit. Jadi dokter yang mau mengerjakan kornea ini juga menjadi sedikit. Sudah donornya sedikit, operasinya sulit, itu juga mempengaruhi. Lalu pemahaman itu tadi masih banyak yang mengira mengerikan. Jadi mulai sekarang ini kita kampanyekan bahwa tidak mengerikan, tidak merusak wajah, seperti itu. Dan sangat bermanfaat tentunya. Karena keberhasilan operasi transplantasi kornea itu hampir 90%. Bayangkan kalau orang produktif, nggak bisa melihat karena korneanya rusak, setelah kita cangkok dia bisa produktif lagi kan, ya bangsa ini kan ya jadi tertolong ya, insya Allah. Sekarang kalau di Indonesia ada berapa jumlah pendonor yang sudah calon yang sudah mendaftarkan? Kalau data pusat saya belum tahu ya, belum nanya lagi update-nya seluruh Indonesia ini berapa. Tapi kalau kami yang dari Cornea Donation Center Rumah Sakit Mata Undan ini sudah lebih dari 250 orang 250 yang kita mulai 250 orang ya yang kita mulai kampanye itu tahun lalu Oktober 2020. Kan sekarang sudah ada 250. Yang membutuhkan donor ini sempat dicatat nggak? Tercatat nggak? Tercatat, tapi tercatatnya hanya yang kami punya ya di Rumah Sakit Mata Undaan ini, antrian untuk menunggu donor kornea itu sudah lebih dari 100. Oh, jadi dari 250 lebih dari 100 kan sebetulnya ya banyak juga. Tapi kan masih nunggu meninggal dulu ya. Ini yang jadi masalah sebetulnya. Iya, jadi ya tetap masih jomplang gitu. Oh, tetap masih jomplang karena yang mendonorkan ini ya tentu adalah orang yang sudah meninggal. Begitu ya. Iya. Jadi diambil baru bisa dimanfaatkan kan setelah meninggal. Oke. Daftarnya sekarang, nanti manfaatnya nanti. Iya. Loh, terus kenapa ini Ning dokter? Kenapa kok orang itu sampai harus mendapatkan donor
mata. Kenapa kok tidak ada teknologi? Kan itu kan seperti tadi disampaikan, itu kan kayak lensa atau kayak apa tadi itu apa biasanya kalau yang Soft lens. soft lens kan kayak soft lens itu kan artinya kayak soft lens saja. Cuman kenapa kok kayaknya harus menunggu donor? Apa tidak ada teknologi yang bisa menggantikan kornea mata itu sendiri? Iya. Jadi untuk saat ini kornea itu masih harus dapat dari donor manusia dulu ya. Memang sedang dikembangkan penelitian untuk kornea buatan. Sekarang sudah ada kornea buatan, tapi kornea buatan ini bahan sintetis itu masih tetap memerlukan donor untuk menyambungkan. Jadi transisi dari kornea buatan ke korneanya si penerima ini masih membutuhkan donor lagi gitu dengan kualitas yang level 3 gitu ya. Level 1 itu yang jumlah sel-selnya masih banyak gitu. Indikasinya macam-macam. Jadi tidak satu donor itu kita grading. Gradingnya kualitasnya yang paling baik, yang tengah, atau yang kurang. Nah, itu tergantung kebutuhan masing-masing pasien. Saat ini sudah ada kornea buatan, tapi masih juga tetap memerlukan kornea donor untuk menyambungkannya itu. Jadi meskipun sudah ada teknologi pun dia tetap harus menggunakan belum ketemu teknologinya untuk bisa menyambungkan yang seperti Ning Dini tadi sampaikan. Iya, masih dalam penelitian, termasuk jadi kornea itu dibikin ekstrak. Itu penelitiannya dimulai dari Jepang. Dia itu mau membuat ekstrak supaya pasien-pasien di mana jumlah sel-selnya itu korneanya itu berkurang, membuat korneanya keruh, itu hanya diinjeksikan gitu aja, tidak perlu operasi. Tapi itu juga masih dalam fase penelitian. Jadi untuk saat ini tetap masih membutuhkan donor kornea. Oke. Kebanyakan yang mendonor ini usianya berapa ini? Dari yang mendaftar ke kami itu rata-rata usianya yang 50-60 tahun. Artinya orang yang mendonorkan itu kan, mohon maaf kan itu disebut dengan orang-orang yang sudah umur ya, sudah tua, sudah senior gitu ya. Nah, tidak. Apakah misalkan orang yang sudah senior ini kan punya problem ini biasanya? Ada problem penglihatan dan lain-lain, ya minus dan lain-lain. Ya. Nah ini apakah berdampak juga kepada orang yang diberikan kornea tersebut? Jadi gini Cak Anang, untuk mendaftar itu tidak harus menunggu tua. Di atas 18 tahun itu sudah boleh mendaftar menjadi caldon atau calon donor. Gitu. Jadi nggak harus menunggu tua. Ini nah, tadi yang kan meninggal yang kan tidak harus 250 tua. tadi kan kebanyakan umurnya di atas 50 tadi. Ya, itu rata-ratanya 50, tapi ada juga yang usianya 30, 20 sudah mendaftar. Tapi rata-rata memang usianya 50 tahun. Nah, untuk penyakit yang tidak boleh mendonorkan kornea itu kalau ada penyakit infeksi. Misalnya kita adalah penderita hepatitis B, hepatitis C, lalu kita ini penderita HIV, itu nggak boleh. Tapi kalau kita nggak ada penyakit menular itu boleh mendonorkan kornea. Misalnya matanya ada katarak atau sudah operasi katarak atau pernah lasik sekalipun, lalu mata minus, matanya silinder atau plus tuh boleh mendonorkan kornea. Masih sangat bermanfaat. Ya. Dan ini tidak mempengaruhi nanti, misalkan yang meninggal ini usianya anggaplah 60 tahun atau 65 tahun misalkan ya. Kemudian yang diberikan donor ini usia 25 gitu. Apakah itu bermanfaat? Ya, jadi mempengaruhi. Usia itu mempengaruhi dalam hal jumlah sel endotel. Sel endotel itu adalah sel-sel yang nempel di bagian paling belakang kornea. Dia itu yang menjamin kornea itu selalu jernih. Kalau sel-sel itu berkurang, kornea ini akan menjadi bengkak,
lalu pasien merasa buram, nah itu yang perlu diganti. Kalau pasien kita ini anak-anak, misalnya bayi atau usia sekolah, itu kita akan carikan donor yang usianya juga masih muda. Karena sel-sel ini Tuhan berikan ke kita itu lahir itu sekitar 4.000, semakin tua akan semakin habis. Jadi memang kalau pendonornya itu usianya sudah di atas 70 tahun, itu biasanya jumlah sel-selnya itu juga sudah berkurang. Kalau pasiennya masih muda, akan kita carikan donor yang setidaknya usia muda, karena harapannya usia muda sel-selnya juga masih banyak. Ini yang jadi kendala juga ya. Orang yang mendonorkan itu sekarang usianya muda, tapi kan istilahnya nunggu meninggal dulu baru bisa dimanfaatkan. Sementara kalau kita melihat ya orang meninggal ini kan ya kita tidak tahu kan yang meninggal usia berapa, tapi bisa jadi kan rata-rata umur 60 sampai itu kan biasanya itu kan meninggal karena tua kan gitu ya. Nah, mendonorkan di usia 25 kemudian dia meninggal usia 65 itu kan nggak bisa dipakai lagi kan, sayang sebetulnya. Masih bisa Cak Anang. Tapi nggak itu ya, tapi sel-selnya yang kurang ya. Sel-sel kornea ini tiap orang tuh lain-lain penurunannya. Ada juga yang pendonor itu meninggalnya usia 75 gitu ya. Tapi ternyata selnya tuh masih di atas 2.000. Dia masih bisa dimanfaatkan. Ya. Masih. Ya. Juga tidak tergantung sel, Cak Anang. Jadi pada kondisi tertentu pasien itu lapisan korneanya yang rusak itu bagian depan, bukan bagian belakang. Ya. Nah, walaupun pendonornya ini selnya 0 sekalipun, saya pernah dapat tuh selnya 0 ya, pasti bisa kita gunakan karena ternyata korneanya yang paling depan itu masih jernih. Pasien ya butuh depannya tok, belakangnya masih bagus. Satu kornea itu bisa dipakai untuk banyak orang karena masih bisa dibagi-bagi. Depan untuk A, belakang untuk B, sampingnya untuk pasien C, seperti itu. Itu berapa menit itu ya? Begitu orang itu meninggal, kemudian kan langsung diambil itu atau butuh waktu berapa lama? Karena kematian itu kan ada kematian seluler dan kematian somatik ya. Kalau yang somatik itu kan berhentinya nafas. Nah kalau seluler ini kan sel itu kan punya umur ya. Berapa menit itu supaya bisa digunakan? Kurang dari 6 jam. Jadi sebelum 6 jam harus cepat diambil korneanya supaya nggak rusak. Nah, itu begitu dapat langsung diberikan atau disimpan dulu? Ini kita proses. Jadi untuk proses pengambilan kornea sendiri itu kira-kira butuh waktu 15 menit. Lalu akan ditempatkan di media khusus yang umurnya itu kalau sudah dimasukkan situ tuh 2 minggu. Kita proses, kita ambil juga sampel darah dari pendonornya, tidak ada infeksi, kita masukkan ke laboratorium, kita lihat korneanya, kualitasnya dia memenuhi grade yang mana, grade A, B, C, dia yang mana, jumlah selnya berapa. Setelah diproses, kita berikan identitas donor. Jadi ada nomor register, di mana nomor register ini seluruh Indonesia itu harus terregister dengan baik. Kemudian setelah dikasih nomor register, baru kita distribusikan. Oke. Kualitas baik, ada nomornya, baru kita berikan ke yang membutuhkan. Menarik juga ya. Oke, iya. Kalau misalkan saya beri waktu, misalkan ini ya, Ning Dini, coba Ning Dini promosikan. Saya pengen Ning Dini mempromosikan di kegiatan ini gitu ya, supaya orang tergerak untuk menjadi caldon. Yuk jadi caldon, calon pendonor kornea, karena satu, menjadi amal ibadah yang terus saat kita sudah mati. Dua, dengan menjadi caldon itu bisa menolong orang yang buta karena kornea bisa disembuhkan. Yang ketiga, kalau kita menjadi caldon itu akan menjadi kebanggaan keluarga seterusnya. Yuk daftar jadi caldon. Syaratnya usia harus di atas 18 tahun. Bisa menghubungi CDC
Rumah Sakit Mata Undaan. C for Cornea, C for Cornea Donation Center Rumah Sakit Mata Undaan. Caldon, itu saya. Caldon, kamu bisa. Oke, jadi saya sangat tertarik ini. Ning Dokter Dini ini sebagai salah satu pejuang kornea gitu ya, pejuang donor kornea. Apakah semua dokter spesialis mata juga mereka juga menjadi pejuang kornea juga atau bagaimana? Saya kira pejuang kornea itu tidak hanya dokter yang mengoperasi kornea atau yang mendaftar menjadi caldon ya. Tapi saya kira semua dokter mata itu pasti akan ketemu pasien dengan problem kornea. Jadi saya anggap semua dokter mata itu pejuang kornea. Oke, semua dokter mata termasuk juga caldonnya juga ini ya. Ini juga pejuang kornea ya. Jadi pejuang kornea. Pejuang kornea supaya kita bisa mampu melihat dunia ini lebih terang. Saya dengar kabar nih ini mendalami spesialis mata sampai di India ini. Iya, untuk belajar kornea itu saya dapat banyak itu dari India. Karena kalau saya belajar di Jakarta, cuma kasusnya kan sedikit karena pendonor kornea di Indonesia juga masih sedikit. Ya. Jadi saya harus nambah lagi. Nambahnya itu di India. Jadi India itu luar biasa, Cak Anang. Kenapa India? India itu saya ikut guru saya itu setiap hari itu operasi transplantasi kornea itu rata-rata 3 sampai 5. Padahal di Indonesia waktu itu sebulan sekali aja sudah lumayan. Terus pendonornya itu banyak, sistemnya sudah berjalan. Ya. Sistemnya itu dengan rumah sakit sudah ada motivator. Jadi bank mata itu kerjanya lebih ringan. Motivatornya mendapatkan caldon, bank mata datang, ambil gitu. Itu setiap hari dari satu kota. Itu setiap hari rata-rata mendapatkan donor kornea itu tiga pasien. Itu ya? Jadi 6. Iya, jadi ya setiap hari rata-rata 6 ya, 6 kornea. Bayangkan, makanya ya maju kegiatan korneanya. Ya. Karena donornya banyak. Oh ya, pelajaran yang bisa saya ambil adalah di sana itu orang dengan sadar mendonorkan kornea ya. Tidak peduli mereka itu agama apapun. Keluarganya itu juga dengan ikhlas dan rela pada saat si pendonor meninggal ini menyerahkan korneanya. Itu pelajaran yang saya ambil. Di sana di Hyderabad itu masyarakatnya agamanya Hindu dan Islam. Tapi tidak ada mereka itu membeda-bedakan, oh saya orang Hindu, saya orang Islam gitu, enggak. Dan mereka dengan senang hati dan ikhlas memberikan kornea itu. Nah ini gimana ini Ning Dokter? Ini kan alumni Semada tahun 95 ini. Gimana sih Ning Dokter? Waktu di Semada dulu apa memang sudah terbayang bahwa akan menjadi seorang pejuang kornea seperti ini? Atau waktu itu malah pengen jadi seorang pramugari barangkali? Atau bagaimana? Gimana nih Dokter? Iya, kalau dulu belum terbayang menjadi pejuang kornea, tapi memang dari dulu saya ingin jadi dokter. Kebetulan ada teman saya SMP itu masih ingat, saya itu cita-citanya memang dari dulu dokter mata, karena menurut saya mata itu unik. Cuma waktu saya sekolah dulu ya, waktu kelas 3 itu, karena saya banyak bergaul dengan kakak kelas ini, ternyata banyak yang masuk teknik, sempat juga agak goyah. Kok kepengen ya rasanya masuk teknik mesin gitu, kayaknya kok keren gitu. Cuma di akhir saat pendaftaran itu teringat kembali cita-cita dan orang tua itu inginnya saya jadi dokter, ya udah akhirnya yang diurek-urek itu yang fakultas kedokteran. Orang tua dokter juga? Orang tua bukan dokter. Bapak saya pegawai negeri, marinir. Ibu? Ibu saya berumah tangga. Di antara dua orang ini yang paling mempengaruhi karakter Ning Dini ini siapa ini? Bapak atau ibu? Kedua-duanya ya. Kalau dari ibu, apa yang bisa diambil pelajaran dari ibu? Ibu saya itu orangnya sangat disiplin. Terus
apa itu disiplin dan saklek ya. Belajar itu nomor satu ibu saya. Jadi sekolah itu jangan sampai terlambat. Tidak boleh ada yang membolos seperti itu. Kemudian mulai kelas 2 itu saya sudah disuruh les itu, seperti itu. Kalau dari ibu. Kalau dari bapak saya itu kemauannya keras. Jadi saya itu digembleng. Kita 4 bersaudara itu perempuan semua. Walaupun perempuan, tapi bapak saya tuh menggembleng tuh seperti laki-laki, harus bisa apapun di rumah. Misalnya ada kerusakan apa di rumah ya perempuan harus bisa gitu memperbaiki, tidak harus laki-laki. Itu yang saya pelajari dari bapak saya. Kerusakan apa di rumah yang pernah diperbaiki sama Ning Dokter Dini ini? Misalnya apa itu handle pintu misalnya gitu. Baut-bautnya kendor gitu. Atau ya sekedar mengganti bola lampu mati, bolanya harus ya? nanti itu harus bisa, nggak perlu apa cari-cari orang lain gitu. Ning Dini waktu di Semada dulu ikut organisasi apa di OSIS itu? Ikut OSIS nggak dulu? Aktif di OSIS nggak? Enggak, saya nggak aktif di OSIS. Dulu waktu kelas 1 itu sebenarnya saya itu ikut PMR. Terus ada sahabat saya ini ikut Argawana. Nah, akhirnya kelas 2 itu baru saya mendaftar jadi ekskul Argawana ini. Dan memang saya hobinya itu berpetualang, traveling gitu. Dekat dengan alam gitu, senang. Prinsip-prinsip apa yang menurut Ning Dokter Dini ini bagus di Argawana yang sampai sekarang ini ternyata bermanfaat sekali? Ya. Di Argawana itu kita tuh kan digembleng ya, tuh luar biasa diklatnya itu. Saya kuliah itu juga ikut diklat cinta alam itu nggak sehebat gemblengannya Argawana. Jadi pada waktu diklat itu benar-benar saya tuh seperti di brainwash ya. Jadi mental kita tuh harus benar-benar baik. Kalau kita baik dan kuat, cobaan apapun itu akan bisa kita lalui gitu. Itu pelajaran yang bayangkan dulu itu survival tuh 5 hari nggak dikasih makan, suruh nyari makan sendiri di hutan ya. Dan itu ternyata bermanfaat untuk saat saya bekerja, saat sekolah gitu. Karena saya tuh beberapa kali tuh jadi kaum minoritas dan gemblengan mental di alam itu sangat bermanfaat saat menghadapi tantangan dalam pendidikan dan bekerja. Kasus-kasus sulit, misalnya saat ini bekerja ya, kasus sulit menghadapi pasien-pasien yang sulit. Nah itu mental itu harus baik. Sekolah dokter tuh menurut saya susahnya itu gimana ya, ujiannya itu harus lesan, harus menghadapi dosen yang karakternya macam-macam. Nah itu gemblengan saat Argawana itu menurut saya sangat bermanfaat. Bapak Ibu membolehkan nggak ikut Argawana? Atau tidak malah diperbolehkan sebenarnya. Gimana? Sebenarnya tidak diperbolehkan. Tapi ya kebetulan kakak ipar saya itu saya nggak dikasih ongkos karena Argawana itu kan waktu pendidikan tuh ada biaya peralatan ya. Nggak boleh saya, karena nggak boleh saya terpaksa saya nabung sendiri. Kakak ipar saya itu tentara. Lah saya dikirimi 1 box itu perlengkapan untuk naik gunung, tuh senengnya luar biasa itu. Akhirnya bapak dan ibu saya itu nyerah akhirnya. Lebih baik merestui supaya anaknya selamat gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ke ini ya. Pengalaman waktu di Semada dulu, ada nggak hal-hal yang menurut Ning Dokter Dini ini yang menarik waktu pengalaman di Semada? Artinya tidak mau masuk ke SMA sebelah, tapi masuk ke SMA 2. Tentu harapannya waktu masuk itu kan tinggi. Terus kenyataannya bagaimana di SMA 2 itu menurut Ning Dokter ini? Iya. Kenyataannya ya menurut saya sesuai dengan harapan karena di SMA 2 itu
kita tuh benar-benar ditekankan untuk belajar ya. Guru-guru kita pengen kita jadi orang. Kalau ada muridnya yang keterima perguruan tinggi, sesuai cita-citanya, guru juga senang. Tapi di SMA 2 itu nggak meninggalkan masa-masa SMA. Misalnya DAV itu nonton band tuh senang. Saya tuh grupis dulu ya. Zaman saya tuh Gigi, Dewa, Anang gitu. Grupis senang, tapi belajar ya tetap. Termasuk Argawana. Dulu tuh Argawana tuh pandangan banyak orang itu kesannya kita tuh cuma pecinta alam, itu identik dengan anak-anak yang happy-happy aja gitu. Lihat gunung toh, ternyata enggak. Setelah saya masuk Argawana, itu kakak-kakak kelas saya itu juga bisa menjadi contoh buat saya. Karena mereka itu bukan hanya sekedar berpetualang, bersenang-senang, tapi pelajaran diperhatikan. Makanya saya sampai sempat tergoda jadi teknik, masuk teknik itu karena kakak kelas itu berprestasi juga gitu. Bahkan ada kakak kelasnya masih saya ingat, namanya Mas Wiko. Saya lupa angkatan berapa Mas Wiko ini. Waktu itu Wikus ada 89 ya. Nah, waktu itu kita lagi kegiatan Argawana. Pulang malam, tapi saya masih mau pergi lagi nonton. Saya mau kemana kok cepet-cepet mau nonton? Saya dimarahin loh. Kamu tuh kelas 3, kamu tuh harus belajar. Habis ini ujian, kamu kok malah nonton? Gitu, saya ingat sekali Mas Wiko tuh masih tahu saya gitu. Saya bilang gini loh, saya ini nonton sama bapak saya. Langsung dia, oh nggak berani kalau sama bapak. Gitu, karena bapak saya tuh begitu, nonton ya nonton, belajar ya belajar. Tapi dari peringatan Mas Wiko itu membuktikan bahwa Argawana itu juga memperhatikan pelajaran, sekolah, pendidikan, cita-cita, bukan hanya sekedar bersenang-senang, berpetualang di alam gitu. Apa sih yang dipelajari dari ekskul yang jadi Smada ini kan ada pelajaran sekolahnya yang sudah ada aturan mainnya gitu ya. Tapi kan juga ada ekstrakurikuler seperti basket, kemudian apalagi itu paskibraka gitu ya. Apa namanya? Paskibra ya? Apa itu? Paskibra, kemudian ada juga yang BMR, kemudian ada MBI, Masyarakat Belajar Ilmiah. Tetapi yang pada akhirnya Ning Dini kan milik Argawana gitu ya. Sebetulnya kalau menurut Ning Dini saat ini gitu ya, sebagai seorang dokter, penting nggak sih sebetulnya ekskul itu? Ekskul itu penting. Kenapa? Karena ekskul itu adalah gimana ya? Bagaimana kita menuangkan karakter kita. Setiap anak, setiap orang itu kan punya kepribadian, punya karakter. Nah, itu dituangkanlah melalui ekskul. Itu sih menurut saya, walaupun saya nggak belajar psikologi ya. Tapi kayaknya gitu. Artinya kalau pelajaran formal itu ya penting, tapi kegiatan menyeimbangkan dengan ekskul ini juga penting sekali ya. Kalau formal itu kan lebih ke otak gitu ya, hafalan, matematik, logika, ya kan, berpikir analitis gitu ya. Tetapi kalau ekskul itu kan lebih keterampilan gitu ya, jadi lebih ke fisik. Artinya tidak hanya otak yang punya memori, tapi muscle ini juga punya memori gitu ya. Iya. Nah, kalau saya ini biasa tadi dikatakan yang dokter masang lampu gitu ya, itu kan termemori pada akhirnya. Kita kadang nggak perlu mikir, tapi kita juga bisa masang lampu. Itu kan berarti muscle kita, otot-otot kita ini juga punya memori dan itu dikembangkan di ekstrakurikuler gitu ya. Kemarin saya interview dengan Ning Dokter Nora, ya dokter gigi. Beliau mengatakan karakterku itu justru dibentuk pada saat saya di malam kesenian. Ning dokter ini, apa yang harus dilakukan oleh guru-guru, prinsip-prinsip apa yang harus diterapkan oleh guru-guru Smada agar lulusannya siap menghadapi era industri 5.0, 4.0 dan 5.0. Silakan Ning dokter. Jadi guru-guru Smada saya harapkan bisa lebih dekat dengan murid-muridnya. Karena kalau kita tuh dekat dengan murid itu dari saya sendiri. Saya ingat guru saya dulu,
Bu Tati. Nah, Bu Tati itu deket sama murid-muridnya. Jadi kalau Bu Tati bilang apa itu langsung mancep gitu dan nurut gitu loh. Jadi kalau guru itu deket sama murid, murid itu insya Allah akan nurut. Dari situ guru itu akan dengan mudah membentuk karakter dari muridnya. Karena di tahun 2045 itu diharapkan generasi Indonesia ini adalah generasi yang berkarakter. Karena katanya itu apa? Generasi emas. Nah, ini saya baru dapat bocoran generasi emas dari Mbak Fitri, teman CDC saya ini, 2045. Jadi harapan saya guru-guru Semada bisa membentuk karakter murid-muridnya menjadi pribadi yang kuat sebagai generasi emas. Untuk itu dekatlah dengan murid, terbuka, dekat, bisa menjadi teman, itu masuknya lebih mudah. Karena itu juga yang saya rasakan dulu. Nah, itu kan kedekatan ya. Terus kemudian pertanyaan saya ini, model pendidikan seperti apa yang harus diterapkan? Model pendidikan, ini kalau saya belajar dari keponakan saya, karena saya belum punya anak ini, keponakan saya itu, anak-anak zaman sekarang itu, selain dekat dengan guru, mereka tuh senang kalau gurunya bisa diajak diskusi. Nah, kalau zaman dulu itu kan guru negeri ini kan satu arah. Nah, sekarang sudah dua arah, dan ternyata itu membuat anak itu lebih senang. Kebetulan keponakan saya ini juga Semada, Cak Anang. Dan saya pelajari dari dia, guru-gurunya itu kalau bisa diajak berdiskusi itu lebih senang ya. Gitu. Artinya konsep merdeka belajar ini penting ya. Mereka bisa belajar sebebas-bebasnya, tapi guru ini harus, jadi model pendidikan ini mungkin guru-guru harusnya malah memberikan fasilitas, tantangan kepada siswa untuk lebih berkembang lagi. Mestinya seperti itu barangkali ya. Iya, kayaknya seperti itu ya. Jadi sudah nggak cocok metode model pendidikan yang satu arah, tapi model pendidikan yang dua arah, yang seperti disampaikan oleh Ning Dokter tadi, dua arah. Oke, pertanyaan terakhir untuk Ning Dokter Dini. Nah, ini buat adik-adik Semada yang sekarang masih sekolah dan pengen punya cita-cita menjadi dokter, bisa diceritakan Ning Dokter Dini bagaimana kesimpulan perjuangan Ning Dokter mulai dari kecil hingga jadi dokter seperti ini. Silakan. Ya, jadi gini, saya tuh sekolahnya itu hanya maju sedikit dari rumah. Rumah saya tuh di Grogol Kalimir, itu daerah Undaan. Terus TK, SD itu di Jalan Seruni. Pulang pergi itu jalan kaki sama ibu saya. Kemudian SMP nambah sedikit kok, SMP 1 Jalan Pacar. Masih ditempuh jalan kaki, pulang pergi. Lah kok SMA 2. Dulu pilihannya SMA 5 dan SMA 2. Saya nggak ngerti, saya tuh lebih tertarik SMA 2. Walaupun waktu itu nilai saya bisa juga masuk SMA 5, tapi saya bilang ibu saya maunya SMA 2. Karena waktu saya SMP itu saya ikut bimbingan belajar, kakak kelas yang di SMA 2 itu selain teorinya bagus, banyak diterima di perguruan tinggi, negeri, ya, tetapi juga ekskulnya itu tetap berlangsung gitu loh. Sementara kalau kakak kelas yang dari SMA 5 ini kok cuma belajar tok gitu loh. Saya tuh kok kesannya itu jenuh gitu. Jadi saya permisi ke ibu saya SMA 2 saja, direstui. Kemudian SMA 2 mulai agak meningkat lah, nurut teman, naik sepeda motor pulang, atau naik bemo gitu. Tapi pada saat saya dulu ingin ikut diklat Agawana, itu saya belani jalan kaki untuk menabung untuk beli peralatan. Gitu. Kemudian kiatnya saat ingin supaya jadi dokter ya adik-adik ya. Kalau emang dari awal pengen dokter ya difokuskan. Fokus orang tua kita fokus, doa itu sama-sama itu akhirnya insya Allah dikabulkan. Kemudian kita harus tertib. Kalau saya dulu, saya konsekuennya gini, saya suka bermain saya ini, nongkrong sama teman-teman Agawana itu di warung pojok ibu itu bisa sampai malam.
Tapi karena orang tua saya ingin saya diterima perguruan tinggi, ya saya harus konsisten. Malamnya saya belajar. Jadi saya berjanji dengan diri saya sendiri, berkomitmen, kalau saya itu di luar rumah bermain 3 jam, saya harus bayar belajar di rumah itu 3 jam. Terus zaman dulu itu ada buku soal-soal yang tebel itu. Nah, itu dari start saya kelas 3, saya hitung saya harus belajar sampai saya ujian itu berapa bulan. Buku itu saya bagi berapa halaman. Jadi setiap hari saya punya PR menghabiskan halaman yang sudah saya bagi sampai saya tab ujian itu. Nah, itu harus, nggak boleh enggak. Walaupun saya datangnya malam, saya harus ngabisin itu sampai jam 12 malam sekalipun, harus saya lakukan. Dan ternyata itu yang membantu saya untuk menjawab soal-soal saat dulu namanya UMPTN ya. Ya soalnya itu aja sebenarnya. Jadi nggak usah ngoyo belajar tuh, akhirnya kita tuh jadi udah terbiasa, udah hafal, oh soal ini jawabannya ini, nggak usah banyak mikir. Mungkin itu yang saya tekankan kepada adik-adik ini, jurusan apapun, kalian tetap boleh beraktivitas, ekskul apapun boleh, tapi ingat harus tanggung jawab dengan orang tua, tugas kalian tuh belajar ya, dibayar dengan belajar sesuai jam bermain itu tadi. Banyak-banyaklah bermain supaya banyak-banyak belajar. Itu pelajarannya. SMA terus kuliah ya, kuliah kedokteran awal-awal itu masih preklinik tuh masih bisa berkegiatan ekstrakurikuler, tetapi begitu masuk klinik itu yang agak susah. Akhirnya saya juga berhenti berkomunitas di dunia pecinta alam itu sejak masuk klinik. Tapi gini motivasinya ingin jadi dokter. Jadi dokter itu insya Allah bermanfaat untuk banyak orang, karena saya inginnya itu bermanfaat untuk banyak orang, itu aja. Kemudian kalau dikaitkan dengan pekerjaan, di kedokteran itu 0 tahun itu sudah bisa bekerja. Begitu kita lulus, itu biasanya kita sudah bisa membantu, menolong tuh, walaupun menolong, gantiin praktek, itu 0 tahun itu sudah bisa, dan walaupun uangnya nggak banyak itu setidaknya senang lah gitu. Senang bisa bantu orang, syukur-syukur dapat duit walaupun sedikit tuh bahagia gitu. Itu motivasi adik-adik supaya gimana ya, jadi dokter yang bermanfaat gitu. Jangan asal jadi dokter, asal ingin jadi dokter, enggak, tapi kita harus yang bermanfaat gitu. Oke teman-teman semuanya, terima kasih hari ini sudah kita bicara banyak dengan Ning Dr. Dini Dharma Widiarini. Terima kasih, pejuang kornea. Jadi buat teman-teman semuanya, diharapkan untuk bisa lebih bermanfaat lagi kehidupan kita dengan cara mendonorkan kornea kita untuk orang-orang yang lebih membutuhkannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di acara The Alumni, ngobrol asik seputar alumni.